Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Yulis Muntiara dan Sarmila, kami akan mempraktekkan bagaimana cara seorang guru dalam mengajar dalam strategi pembelajaran membaca dongeng untuk MI pada mata kuliah Bahasa dan Sastra dari PGMI semester 3A Peggy Amuntai. Pengertian metode dongeng. Metode dongeng atau cerita adalah metode yang mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian kepada anak. Kejadian atau peristiwa tersebut disampaikan oleh guru kepada anak melalui tutur kata dan mimik wajah yang unik. Dengan dongeng, maka proses edukasi atau pendidikan moral pada anak dapat dilaksanakan lebih dini dan memikat. Ajaran tentang nilai yang bersifat normatif serta dikemas dalam bentuk cerita akan memudahkan proses transfer informasi. Untuk menyajikan cerita atau dongeng secara menarik, maka diperlukan beberapa persiapan mulai dari persiapan tempat, penyiapan alat peraga hingga penyajian cerita atau dongeng. Penerapan teknik penyajian cerita dipengaruhi oleh kondisi pendengar dan kultur atau budaya yang melingkupi cerita atau dongeng. Persiapan cerita atau dongeng terkait dengan teknik penyajian cerita atau dongeng, yakni dengan cara-cara dan alat-alat yang digunakan guru dalam penyampaian cerita atau dongeng. Baiklah, saya akan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan pembuka yang terdiri dari salam, doa, absen, penyampaian materi, dan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. Kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup. Baik. Kemudian saya serahkan kepada teman saya untuk mempraktekkan bagaimana cara guru mengajar pada metode pembelajaran membaca dongeng untuk MI. Baiklah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan tanya siapa saja yang tidak berhadir pada hari ini. Semuanya hadir, Bu. Tidak ada yang tidak hadir. Alhamdulillah. Baiklah, kita akan memasuki materi kita yang selanjutnya, yaitu materi dongeng. Baiklah, siapa yang tahu hewan apa yang ada di gambar ini? Kancil dan buaya, Bu. Ya, benar sekali. Kancil dan buaya kira-kira hidupnya di mana? Kalau kancil di darat, kalau buaya di sungai. Ya, benar sekali. Ada yang tahu ini gambar hewan apa? Kancil dan buaya. Ya, benar sekali. Kancil dan buaya hidup di mana? Kalau kancil di darat, kalau buaya di sungai dan di darat. Oke. Baik. Ibu akan membacakan sebuah cerita dongeng. Dengarkan baik-baik ya. Suatu hari, si kancil yang sedang berjalan-jalan di hutan merasa kelaparan. Ia pun bergegas dan mencari makanan. Si kancil teringat bahwa di pelosok hutan terdapat lahan timun yang sangat amat segar. Tapi sayangnya, lahan timun tersebut dipisahkan oleh sungai yang dalam dan deras arusnya. Untuk itu, si kancil jadi tidak bisa berenang menyeberangi sungai tersebut. Tambah lagi, sungai tersebut ditempati oleh sekawanan buaya. Kancil yang tidak memperdulikan hal tersebut dan tetap menghampiri sungai untuk mencari solusi atau permasalahannya. Buaya yang melihat kancil pun penasaran akan gerak-gerik kancil yang mengendap-endap di pinggir sungai. Ia pun bertanya tentang apa yang sedang kancil lakukan di daerahnya. Kancil jujur saja bahwa ia sedang berusaha mencari cara untuk menyeberangi sungai. Karena di pelosok hutan di seberang sana
terdapat perkebunan dengan lahan timun yang dirawat dengan baik. Kancil sangat ingin menyantap timun-timun segar tersebut. Mendengar penjelasan Kancil, buaya akhirnya menawarkan bantuan untuk mengantarnya ke seberang sungai. Kancil yang cerdik mencium kebohongan dalam perkataan buaya, tetapi Kancil berpura-pura tidak sadar dan malah bertanya apakah buaya tidak akan memakannya. Buaya menjelaskan bahwa ia sudah makan dan kenyang, tapi kenyataannya buaya menganggap Kancil sebagai cemilan yang lumayan. Kancil yang menyadari siasat buaya pun menyuruh buaya untuk tidak memakannya. Ia malah membujuk buaya untuk memanggil teman-temannya dan berjejer agar Kancil bisa menyeberang. Setelah makan dan kenyang, tentunya Kancil akan lebih gemuk dan enak dimakan. Sekawanan buaya yang mempercayai perkataan Kancil dan sedang membiarkan menyeberang. Kancil akhirnya dapat pergi ke lahan timun dan menyantap makanannya. Sekembali ia dari lahan timun, ia lagi-lagi membual dan menyuruh sekawanan buaya untuk membiarkannya lewat lagi. Ia berjanji akan makan dengan lahap dan dalam waktu yang lama agar kawanan buaya mendapat porsi Kancil yang lebih besar. Buaya yang mempercayainya, Kancil pun membiarkannya pulang dan seketika itu Kancil tidak muncul lagi di hadapan buaya. Baiklah, coba kalian baca lagi cerita tersebut masing-masing di meja. Ibu akan memberi waktu kalian 10 menit untuk membacanya. Nanti Ibu akan adakan pertanyaan. Iya, Bu. Baik, Ibu rasa sudah selesai untuk membaca dongengnya. Apakah ada yang tahu kancil itu adalah hewan apa? Kancil itu adalah hewan yang cerdik. Dia bisa mengelabui sekawanan buaya. Ya, benar. Apakah ada yang tahu untuk bisa sampai ke lahan timun, maka kancil harus melewati apa? Kancil harus melewati sungai yang ditempati sekawanan buaya. Ya, benar sekali. Baiklah, ada yang tahu pesan moral dari sebuah cerita dongeng tersebut, si kancil dan buaya? Tidak tahu, Bu. Jadi, pesan moral yang bisa diambil adalah sebaiknya gunakan kecerdasan yang kita miliki hanya untuk hal-hal yang baik saja, agar lebih banyak orang yang tidak hanya menyegani kita, tetapi juga menyayangi kita. Itulah cerita kancil dan buaya. Baiklah, karena waktunya sudah habis, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian video kami memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.